Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Al-muhtaramun, segenap pimpinan Yayasan Al-Hasnah, para dewan guru, ustadz dan ustadzah, orang tua dan wali, serta anak-anakku, siswa-siswi SD Al-Hasnah yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapan jujur dari relung hati yang paling dalam bahwa betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, yang kesemuanya adalah sebagai modal kita untuk semakin dekat kepada Allah, untuk mencapai hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan nikmatnya sajalah kebaikan demi kebaikan itu menjadi sempurna. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun keadaan dan kondisinya. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa Allah limpah curahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, kita akan mengkaji satu tema, yaitu belajar kebaikan dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka akan sangat indah kita mengharap keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai kajian pada hari ini dengan seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Nasaihul Ibad diterangkan bahwa suatu ketika Nabiullah Ibrahim ditanya, "Wahai Nabi, engkau mendapatkan gelar Khalilullah, orang yang amat dikasihi oleh Allah, orang yang amat disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya?" Ya, jadi pelajaran kita ini adalah berupaya bagaimana bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Ibrahim akan membuka rahasianya untuk kita. Beliau menjawab, ada 3 poin. Yang pertama adalah, aku mendahulukan perintah Allah dibandingkan perintah yang lain. Ada perintah Allah yang setiap hari kita sebagai seorang muslim harus menjalankannya. Yang paling dekat dan yang paling sering adalah kumandang azan. Hayya 'alas shalah. Kita diajak untuk salat. Ajakan berikutnya apa? Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, kebahagiaan. Ajakannya ajakan yang merdu, ajakan yang indah. Jadi mendekat sama Allah. Setelah mendekat, Allah akan kasih solusi dari segala persoalan hidup kita. Allah akan kasih kesuksesan dari apa yang kita cita-citakan. Nah, ajakan Allah yang sangat menggiurkan ini
Sekali lagi, tidak boleh kemudian dikalahkan dengan ajarkan yang lain. Nah, sebagai pelajar, ya, ini waktunya sholat. Oh, saya mau main dulu, mainnya belum puas, nonton TV-nya belum puas, main gamenya belum puas. Bukan seperti itu. Utamakan perintah Allah. Apakah perintah Allah cuma sholat saja, Ustaz? Tentunya tidak. Sebagai pelajar, kegiatan yang paling utama sebagai seorang pelajar adalah belajar. Itu dalilnya sudah hafal semua. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimati. Ya, belajar ini kewajiban dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak usah dibeda-bedakan. Karena satu sama lain itu pun saling melengkapi, begitu. Ya, kalau pelajaran itu pelajaran agama, maka hukumnya fardu ain. Semua orang harus bisa sholat, harus tahu bagaimana caranya puasa, harus tahu bagaimana rukun haji itu bagaimana, tentang zakat, semua orang harus tahu itu. Sebagai muslim harus tahu. Adapun ilmu yang lain ini hukumnya tetap wajib. Wajibnya fardu kifayah atau wajib kifayah. Nah, bukan sunnah. Dan ini harus ditanamkan sejak dini, bahwa kalian belajar matematika, belajar bahasa, belajar teknologi, itu hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah, wajib. Wajib itu kalau ditinggalkan berarti dosa, begitu. Jadi tingkatan hari ini adalah banyak tahu. Jadi semua dipelajari kelak ketika anak-anakku kalian sudah masuk di perkuliahan, kalian nanti bisa memilih kecenderungan yang paling kuat yang mana. Oh, saya mau jadi seperti Habibie, Ustaz, mau buat pesawat, disitulah. Saya mau ngurusi bangunan, Ustaz, ya, teknik sipil, Ustaz, silakan. Oh, saya mau menjadi seorang ulama, Ustaz, lanjutkan. Saya mau menjadi pilot, Ustaz, lanjutkan. Kenapa? Satu sama lain nanti pada akhirnya pun saling mengisi. Coba bayangkan, kalau berangkat haji nggak ada yang nyupir, nggak ada yang nyetir pesawatnya, sampai nggak sampai. Berarti keberadaan pilot itu wajib. Kita mau sekolah, nggak ada yang bangun sekolahnya, gimana? Berarti keberadaan seorang insinyur itu wajib. Maka benar, tanamkan sejak dini bahwa belajar apapun, ya, untuk kemanfaatan hidup kita dunia dan akhirat semuanya wajib, ya. Jadi kalau ada PR wajib kerjakan, mau yang offline maupun yang online, semua belajar itu apa? Wajib. Dan bahasa Nabi adalah fardhah, sangat wajib. Nah, begitu. Kembali bahwa Nabiullah Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah, orang yang sangat dikasih oleh Allah. Sebabnya adalah beliau lebih mementingkan perintah Allah mengalahkan perintah yang lain. Yang kedua, apa kata beliau? Aku tidak mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana itu, Ustaz? Ya, yakinlah Allah yang ngasih rezeki. Allah yang ngasih rezeki. Selama masih ada jatah kehidupan, Allah kasih rezeki kita. Tidak perlu berbuat curang, nyontek, tidak perlu. Kenapa? Karena Allah sudah kasih nanti rezekinya. Orang kenapa berbuat curang, ada korupsi, ada yang mencuri, seakan-akan kalau tidak melakukan hal itu dia tidak makan, ya.
dia tidak mendapat kebahagiaan, itu salah. Kerjakanlah yang baik-baik. Allah itu maha baik. Maka pilihlah pekerjaan yang baik, belajarlah yang baik, interaksi dengan kawan juga baik. Jangan suka berantem, jangan suka berebut, ya, jangan suka bikin nangis temennya, ya. Giliran gantian, kalau mainannya gantian, kan gitu. Ya, sudah ada jatahnya. Nah, nunggu giliran, begitu. Jadi yang kita khawatirkan sekali lagi bukan masalah itu, ya. Kalau sudah dijamin sama Allah tidak usah kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana kita menjemput rezeki itu, jangan sampai dengan cara yang salah. Ya, maka kita tempuh dengan cara-cara yang baik, dan itu dimulai tidak cuma dari sekarang, ya, sejak kalian ya di rumah, di sekolah, kita senantiasa diajari untuk selalu bersikap jujur, sportif dalam segala hal. Nah, yang ketiga yang membuat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ini diangkat menjadi seorang khalilullah adalah, aku tidak suka makan baik sore maupun siang melainkan bersama tamu. Jadi kalau makan sendiri itu nggak enak, tidak enak, nggak nyaman. Sampai diriwayatkan beliau itu berjalan sejauh 1-2 mil untuk mencari tamu, mencari teman makan, ya. Jadi Nabi Ibrahim ini mengajari kita bagaimana pandai berbagi. Tidakkah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Kan begitu. Nah, berbagi. Ya, ini kita belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, bagaimana beliau diangkat sebagai Khalilullah. Nabi Ibrahim juga dikenal, ya, sebagai bapak tauhid. Ya, tauhid itu apa artinya? Mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Nanti dalam pelajaran akidah itu dipisah. La ilaha namanya nafi, illallah namanya isbat. Apa yang dinafikan, apa yang ditiadakan? Yang ditiadakan adalah sesembahan-sesembahan selain Allah, dan yang ditetapkan, yang diisbatkan adalah Allah semata. Dan lihat itu, Nabi Ibrahim dengan kejernihan akalnya, karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau mendatangi para penyembah bintang-bintang. Tuh, lihat tuh bintang tenggelam. Beliau pun mendatangi penyembah rembulan. Tuh, lihat rembulannya itu tenggelam. Beliau pun mendatangi para penyembah matahari. Matahari pun tenggelam. Beliau pun mendatangi para penyembah patung. Ya. Ini dibawakan kampak sama beliau, ya. Sebelum dibawakan kampak itu sebetulnya beliau mendatanginya, ya, dengan memukul pakai buah. Jadi kan di depan patung-patung itu ada sesaji. Sesajinya ada jeruk, diambil, dipukulkan ke muka itu. Tuh, lihat wahai para penyembah patung, Tuhanmu ini nggak bisa balas, ya kan? Ini ingin mengajak berpikir bahwa yang kalian sembah ini tidak layak. Hingga di kemudian hari, karena para penyembah patung juga tidak kemudian mau memakai logikanya, patung-patung itu dihancurkan, dan konsekuensinya beliau dibakar. Sebelum dibakar, Nabiullah Ibrahim ini didatangi sama malaikat Jibril. Wahai Nabi, aku adalah Jibril
Allah perintahkan untuk membantumu. Apa yang kau perintahkan? Dengan tegas Nabi Ibrahim menjawab, aku tidak butuh engkau wahai malaikat. Urusanku adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah Allah saja yang menolongku. Ini luar biasa. Ya. Malaikat Jibril kembali dan Allah memerintahkan pada api. Qulna ya naru kuni bardan, wahai api jadilah engkau dingin. Nah, kalau perintah Allah cuma berhenti sampai di sini, Nabi Ibrahim beku nanti. Ya kayak di freezer itu. Tapi Allah lanjutkan wasalaman dan menyelamatkan. Akhirnya dinginnya itu dingin yang sejuk. Segarlah Nabi. Pembakaran yang dilakukan sama Namrud selama 3 hari 3 malam itu ternyata tidak menyentuh Nabi Ibrahim, kecuali dengan sentuhan apa yang lembut tadi itu, sejuk itu. Jadi sifat apinya tetap untuk kayu, tetapi untuk Nabi Ibrahim menjadi dingin dan menyejukkan. Setelah itu kemudian Malaikat Jibril turun lagi. Wahai Nabi Ibrahim, api telah dipadamkan sama Namrud, kau masih hidup. Semua terbengong-bengong waktu itu. Allah perintahkan engkau untuk pulang. Tidak ada perintah yang lain. Nabi Ibrahim pulang. Setelah itu apa yang terjadi? Tidak ada yang berani menangkap beliau. Bagaimana orang dibakar 3 hari 3 malam tidak kenapa-napa? Siapa yang berani nangkap? Ini kan berarti sangat hebat, luar biasa, sakti kalau bahasa kita sekarang kan ya. Nah, sunnatullah, ketetapan Allah di saat musuh-musuhnya sudah mengoptimalkan dan memaksimalkan kecongkakannya, ya, mengerahkan segala daya upaya untuk menghalangi agama Allah, ya, dengan kekuatan yang besar. Sekarang Allah akan menghancurkan dengan kekuatan yang kecil. Nggak cuma kecil-kecil. Apa yang Allah utus? Yang Allah utus adalah seekor lalat masuk ke kepala Namrud. Akhirnya ambruklah Namrud, mati hanya dengan seekor lalat. Ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menyadarkan, ya, membawa kesadaran pada umatnya, baik yang menyembah bintang, rembulan, matahari, bahkan yang menyembah patung, yang tidak lain patung itu adalah replika dari Namrud, ya, yang menteri pembuatnya itu adalah bapaknya sendiri, Bapak Azar. Semuanya diajak berpikir, logikanya bermain, ya, akal pikirannya diajak untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu harus dinafikan, semua tidak layak disembah, yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita ini sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Bisa dilihat pasca perang Badar, tawanan-tawanan itu didiskusikan, ada 70 tawanan. Wahai Umar, apa pendapatmu tentang tawanan ini? Dihabisi saja Nabi. Engkau seperti Nabi Nuh. Karena memang Nabi Nuh, Rabbi la tadhar 'alal kafirina 'alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, ini orang-orang kafir, 950 tahun aku dakwah, mereka tetap kafir. Kalaulah mereka nanti melahirkan anak-anak yang kafir, ya Allah, maka bumi hanguskan semua, ya Allah. Wahai Umar, engkau laksana Nabi Nuh. Kemudian Nabi Muhammad bertanya sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang para tawanan ini? Wahai Nabi, mereka pun tetap kerabatmu, mintalah tebusan. Ya. Wahai Abu Bakar, engkau laksana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah Nabi Ibrahim alaihissalatu
wassalam. Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam merupakan syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai syariat penyempurna, maka saat beliau Nabi dan para sahabat ini menaklukkan, mensucikan Ka'bah, menaklukkan kota Makkah, mensucikan atau mengembalikan kesucian Ka'bah seperti awal mulanya, yang menghancurkan patung-patung itu bukan Nabi. Ya, Nabi ikut, tetapi secara umum yang menghancurkan adalah para penyembahnya. Ya, yang dahulu musyrik kemudian sudah masuk Islam. Rasul telah menghancurkan keberhalaan di dalam hati mereka, hingga pada akhirnya mereka sendiri yang turun tangan untuk menghancurkan berhala-berhala yang selama ini disembah. Ya. Jadi sekali lagi, kuatkan tauhid kita, yakinlah kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang memang sudah ditetapkan pada kita tidak akan meleset. Apa yang meleset ya berarti tidak ditetapkan. Begitu. Nah, terus gimana Ustaz? Ya kita ikhtiar, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, ya tetap kita jaga protokol kesehatan dan kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ini dulu belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Insyaallah di lain kesempatan kita akan belajar dari Nabiullah Ismail, Bunda Hajar. Dan ini saja, kurang lebihnya Ustaz mohon dibukakan pintu maaf. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.